Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami kelompok 3 akan mempresentasikan atau membahas poin penting dalam artikel kami yang berjudul peningkatan kemampuan menulis kalimat paralel dan tidak logis. Adapun anggota dalam kelompok kami yang pertama Muhammad Fajar Alfiadi Syam, yang kedua Arjun P, yang ketiga Mardiana, dan yang terakhir Sultan Natif. Kemudian adapun poin pertama dalam artikel kami mengenai pengertian tata kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri tata kalimat yang kita hasilkan memenuhi syarat sebagai kalimat. Salah satu syaratnya adalah kelengkapan unsur kalimat, yaitu yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat keterangan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai unsur kalimat. Yang pertama subjek. Kata atau beberapa kata dapat berfungsi sebagai subjek apabila kata atau beberapa kata tersebut memadai pertanyaan. Apa yang dikatakan oleh pembicara, dalam kurung penulis atau pembicara. Perhatikan contoh berikut. Hasan mahasiswa pandai. Contoh kedua, anak itu belum makan. Kemudian unsur kalimat yang kedua yaitu predikat. Kata atau beberapa kata dapat berfungsi sebagai predikat apabila kata atau beberapa kata dalam struktur klausa atau kalimat. Predikat merupakan konstituen pusat. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah tidur di kamar. Kemudian contoh yang kedua, ayah sedang tidur di kamar. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh saudara saya yaitu Mardiana. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Sultan, yaitu ketiga, objek. Objek dan pelengkap dalam kalimat berada sesudah predikat yang berkategori verba. Objek dan pelengkap biasanya berkategori nomina. Perhatikan contoh berikut. Adik akan dibelikan sepatu baru oleh ibu. Sepatu baru akan dibelikan adik oleh ibu. 4. Keterangan. Istilah keterangan dalam tata bahasa disebut dengan adverbial. Keterangan atau adverbial adalah verba, adjektiva, atau nomina yang menerangkan predikat. Misalnya, dia mengerjakan soal itu sampai nomor 100. Dia bersedia menjadi saksi demi penegakan hukum. Selanjutnya yaitu kalimat paralel. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang tersusun secara paralel. Keparalelan itu tampak pada jenis kata yang digunakan sebagai suatu yang paralel dengan memiliki unsur atau jenis kata yang sama. Kesalahan dalam menggunakan paralelis kata akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Arjun P. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Mardiana. Kalimat logis dan tidak logis. Kalimat logis adalah perkataan yang masuk akal. Kalimat artinya perkataan, sedangkan logis artinya sesuai dengan logika. Benar menurut penalaran atau masuk akal atau sesuai dengan KBBI. Sedangkan kalimat tidak logis adalah perkataan yang tidak sesuai dengan logika atau kata-kata yang tidak masuk akal. Contoh dari kalimat logis. Saya mengajarkan mata kuliah jurnalistik di kampus. Contoh dari kalimat tidak logis. Saya mengajar mata kuliah jurnalistik di kampus.
Materi selanjutnya, frase. Frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi kalimat. Frase tidak membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat. Misalnya, akan datang, kemarin pagi, yang sedang menulis. Dari batasan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa frase mempunyai dua sifat, yaitu sifat yang pertama, frase merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sifat yang kedua, frase merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksudnya, frase itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi dari Saudara Arjun P, yaitu ciri-ciri frasa. Untuk lebih memahami materi dari frasa ini, kamu harus mengerti ciri-ciri frasa berikut ini, yaitu frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. Kedua, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Ketiga, frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Ciri-ciri lain frasa yaitu frasa bersifat non-predikatif dan frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Berikutnya, jenis-jenis frasa. 1. Frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu A. Frasa endosentrik yang koordinatif, yaitu frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang setara. Ini dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung, misalnya kakek, nenek, pembina, dan pengembangan. Bagian B, frasa endosentrik atributif, yaitu frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Karena itu unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan, misalnya perjalanan panjang, hari libur. C. Frasa endosentrik yang apositif. Frasa yang atributnya berupa aposisi atau keterangan tambahan, misalnya Susi, anak Pak Saleh, sangat pandai. 2. Frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Misalnya, siswa kelas 1A sedang bergotong royong di dalam kelas. Frasa dalam kelas tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Ketidaksamaan itu dapat dilihat dari kesejajarannya. Yang ketiga, frasa ambigu. Frasa ambigu artinya kegandaan makna yang menimbulkan keraguan dan mengaburkan maksud kalimat. Makna ganda seperti itu disebut ambigu. Misalnya, perusahaan pakaian milik perancang busana wanita terkenal, tempat mamaku bekerja. Berbaik hati mau melunaskan semua tunggakan sekolahku. Frasa perancang busana wanita dapat menimbulkan pengertian ganda, yaitu pertama, perancang busana yang berjenis kelamin wanita. Dan kedua, perancang yang menciptakan model busana untuk wanita.